Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah mendahului, dan untuk kita agar diberikan kesehatan dan umur panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ah jama'ati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sihhatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir li Sayyid Zulfan Arif warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita tentang syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Syafaat itu banyak macamnya dan di beberapa tempat. Ada syafaat bagi orang beriman ketika di dunia. Satu, ada syafaat ketika akan meninggal. Ada syafaat ketika di alam kubur. Tiga, ada syafaat ketika di bumi mahsyar. Ada syafaat di surga. Dan ada lagi syafaat di neraka. Syafaat di dunia, syafaat ketika akan meninggal, syafaat di alam kubur, syafaat di bumi mahsyar, syafaat di surga, dan syafaat di neraka. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan untuk kita ataupun untuk orang lain. Sebelum saya masuk ke pembahasan inti syafaat di padang mahsyar yang akan kita bahas, ada syafaat atau pertolongan untuk orang yang akan meninggal. Selama ini Bapak Ibu, sebagian orang meyakini bahwasanya membacakan Al-Quran, yaitu surat Yasin, setelah meninggal. Dan ini boleh diamalkan berdasarkan hadis Nabi. Tetapi baca Yasin itu yang lebih utamanya adalah sebelum orang itu meninggal. Saya ulang lagi, baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan oleh para ulama karena ada syafaat untuk orang yang sudah meninggal dari kita yang hidup. Tetapi ada satu nas hadis Nabi yang terdapat dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal bahwasanya syafaat Yasin juga berlaku bagi orang yang akan meninggal. Apa syafaatnya Ustaz? Syafaatnya memudahkan proses keluarnya ruh. Proses sakratul maut. Jadi kalau ada orang, saudara kita, teman kita, ketika dia susah misalnya untuk meninggal, hidup pun tidak, meninggal pun belum. Jadi ini orang perlu bantuan. Secara medis sudah kita lakukan. Tapi di balik ada bantuan medis itu ada bantuan amalan yang bisa kita lakukan. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Agar nanti tidak ada yang tersinggung ketika ada saudaranya datang ke rumahnya baca Yasin, dia tersinggung.
Karena selama ini yang dia yakini baca Yasin itu untuk orang yang sudah meninggal. Kenapa baca Yasin, Pak? Kan belum mati lagi, kata dia. Berarti ini salah paham, bukan itu. Jadi membaca surat Yasin dan beberapa surat yang lainnya tujuannya adalah untuk meringankan proses daripada keluarnya ruh dari jasad. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bacakan di sini Bapak Ibu. Dari Safwan, haddatsana Safwan. Safwan berkata kepada kami. Kata beliau, Safwan berkata kepada kami, fi adabil mufrad wa Muslim fi sahihihi qala kanat masikhatu yaqulun, para guruku berkata, idza quri'at, apabila dibacakan, yakni yaitu Yasin, surat Yasin. Indal mayyiti ada dua makna, di sisi orang yang sudah meninggal dan di sisi orang yang akan meninggal. Indal mayyiti berarti di sisi mayit. Ini maknanya setelah meninggal. Berarti boleh membacakan surat Yasin. Untuk apa? Untuk syafaat bagi si mayit di alam kubur. Indal mayyiti khuffifa anhu biha, maka orang itu dapat diringankan dengan Yasin tadi. Berarti manfaatnya Bapak Ibu, ketika sudah meninggal dapat meringankan orang yang di alam kubur, dan ketika akan meninggal dapat meringankan proses sakratul maut. Qultu, Safwan berkata lagi, ada dahulu seseorang namanya Ghudaif bin Haris As-Samali. Ghudaif bin Haris As-Samali. Siapa Ghudaif ini? Wa huwa sahabi, dia adalah sahabat. Di sahabat Nabi. Maka oleh karena itu jangan dikatakan tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat Nabi. Tidak ada di zaman salafus soleh. Orang kan selalu berdalil seperti itu. Kenapa dibuat-buat amalan seperti ini? Adakah salafus soleh dahulu melakukannya? Maka jawabannya tengok dalam kitab ini. Kata beliau, ini saya bacakan teksnya. Haddatsani masikhatu, para guruku bercerita, annahum, bahwasanya mereka hadaru, menghadiri, berarti mendatangi Ghudaif, namanya Ghudaif bin Haris As-Samali. Jadi kalau nanya nanti siapa tokohnya yang diceritakan atau yang Bapak sampaikan itu, kalau ada orang tanya begitu, namanya Ghudaif. Ghudaif pakai gha, G H U D U F, Ghudaif. Anak siapa? Anak Haris. Namanya Haris. Gelarnya Samali. Samali. Pakai huruf sa, bukan sa. Wa huwa sahabiyun. Dia adalah sahabat Nabi. Hina ishtadda sauquhu. Ketika sakitnya semakin bertambah parah. Berarti ini semakin kritis kalau bahasa kitanya. Ketika sakitnya bertambah parah. Faqala. Lalu salah seorang yang hadir pada acara itu atau pada momen itu berkata, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Adakah di antara kalian ini yang hendak membacakan surat Yasin? Qala faqara'aha, lalu dibacalah oleh salah seorang. Dia enggak semuanya, salah seorang saja disebut di sini. Dibacalah oleh salah seorang surat Yasin tadi, namanya Saleh. Saleh anak Syuraih. Yang membacakan namanya Saleh, yang sakit namanya Ghudaif. Jadi jelas ya tokohnya ya Bapak Ibu ya. Yang sakit namanya Ghudaif, yang membacakan namanya Saleh anak Syuraih, gelarnya Sukuni. Falamma balagha arba'ina minha, ketika Bapak Saleh ini
membaca Yasin sampai ayat ke-40, qubidha, maka orang ini pun diambil ruhnya. Meninggal itu maksudnya. Artinya bertawassul dengan amal saleh kepada Allah tentunya Bapak Ibu. Bukan berarti orang itu sakti. Ini jangan pula sampai nanti, Mak, gawat apa tu kata dia, sakti. Kenapa sakti? Habis baca Yasin langsung meninggal. Bukan itu maksudnya. Kita bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Kita minta kepada Allah. Karena ada hadis mengatakan dibacakan surat Yasin dapat meringankan. Ini namanya syafaat. Itu syafaat ketika di dunia. Lalu kemudian fakana masikhatu yaqulun, para guruku bercerita, idza quri'at indal mayyiti, apabila dibacakan di sisi calon si mayit, khuffifa anhu biha, dapat meringankan oleh surat Yasin tadi. Jadi ada dua makna Bapak Ibu. Yang pertama maknanya ketika akan sakratul maut, ketika sakit keras kritis. Yang kedua maknanya setelah meninggal, dapat meringankan. Nah, seperti apa keringanan yang Allah berikan? Kalau di dunia kita bisa tengok langsung, karena dimudahkanlah proses orang tersebut. Kalau di alam kubur kita tak bisa tengok. Kalau mau memastikan, ikutlah bersama dia ke alam kubur sana. Karena sesuatu itu nggak bisa kita tengok, karena itu gaib. Bukan berarti tidak ada itu, tidak bisa kita tengok itu tidak ada. Karena terkadang orang ini Bapak Ibu, ada nggak seperti itu di sana Ustaz? Bisakah doa kita itu sampai kepada mereka Ustaz? Untuk apa amal soleh kita itu? Bukankah apa yang sudah kita usahakan itu saja yang kita dapat? Yang kita usahakan, yang kita dapat. Tapi ada usaha, doa orang yang di dunia, kemudian tawasul orang yang di dunia, anaknya, amal solehnya yang ditinggalkan, itu semua dapat memberi pertolongan. Dalam bahasa lainnya syafaat. Maka dibacakanlah oleh sahabat tadi. Wa qala Safwan berkata lagi, wa qara'aha Isa ibnil Mu'tamar. Ada lagi namanya Isa bin Mu'tamar. Dibacalah oleh dia surat Yasin pada seseorang yang sedang sakit namanya Ibnu Ma'bad. Jadi riwayatnya itu bukan satu saja. Dalam kitab-kitab yang lain pun disebutkan demikian. Wa hasan isnaduhu, sanadnya hasan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak ingin berdebat-debat, tidak. Kita hanya ingin membela amalan kita. Amalan kita ini ada nggak dasarnya? Apakah main buat-buat begitu saja? Oleh karena itu, amalan-amalan orang tua kita dahulu itu sesungguhnya memiliki dasar. Lalu kenapa tidak disebutkan dalilnya? Orang dulu tidak seperti sekarang. Orang dulu kalau belajar tuh Bapak Ibu, sami'na, kami dengar, kami taat. Begitulah orang dulu. Kalau sekarang kan tidak. Sami'na wa asoina. Kami dengar, kita debat. Nah, jadi dengar dulu baru debat. Nah, ini Ustadz ini, tengoklah kalau di komen di Facebook itu atau komen di YouTube. Kami dengar, kami debat. Itulah bedanya sekarang ini Bapak Ibu. Tapi kalau untuk mencari kebenaran, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencari ngotot-ngototan kalau bahasa kitanya, kamilah yang paling benar, kalian tidak benar, ini tidak boleh. Sebab bukan berarti seseorang yang tidak menyebutkan dalil berarti itu tidak ada. Hanya saja tidak tepat waktunya. Termasuk juga buku-buku amalan. Buku amalan orang tua kita dulu memang tak disebutkan, tak dicantumkan situ hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Bukan berarti tidak ada, karena tidak kebutuhannya seperti itu. Yang penting bagi mereka, kami melakukan amalan ini, amalan ini, amalan ini. Jelas di sini Bapak Ibu? Baik. Nah sebenarnya masih banyak amalan yang lain. Boleh dalam riwayat ini disebutkan membaca surat Ar-Ra'du. Itu juga dapat meringankan proses keluarnya roh. Dan itu pernah diamalkan oleh salah seorang jamaah kita. Hari ini bapak itu umurnya sudah hampir 80 tahun. Pengalaman hidupnya 40 tahun yang lalu ketika itu dia mengantarkan anaknya ke Jakarta. Sampai di sana banyak orang sakit. Kemudian dia pun
apa namanya tuh, berada di samping orang yang sakit lainnya. Lalu kemudian dipanggillah bapak ini, karena mungkin penampilannya kayak ustadz, dipanggil, Pak Ustadz, tolong ini ada anak saya sedang sakit keras, apa kayak gitu amalannya supaya dimudahkan Ustadz. Teringat oleh bapak ini, dulu mertuanya di Pekanbaru ini, kalau ada orang sakit, itulah yang diamalkannya. Dia dibacakannya surat Yasin, dibacakan surat Ar-Ra'd. Teringat oleh dia dan dibacakanlah. Sesudah itu bapak ibu anak itu tenang sekali. Jadi kata beliau, datanglah orang ayahnya ini, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah memberikan kemudahan bagi anak kami. Kata Pak Ustadz itu, saya tak tahu sebenarnya kemudahan atau tidak, tapi itu yang dilakukan oleh mertua saya dahulu ketika saya di Pekanbaru, kata beliau. Nah, sejak saat itu, berarti sudah hampir 40 tahun yang lalu, beliau ini nggak pernah dengar dalil. Apa dalilnya Al-Quran, apa pula dari hadis, tidak pernah. Hanya ngikut-ngikut saja. Sampai kemudian saya jelaskan tentang bab ini Bapak Ibu. Rupanya Ustaz, di sini menjadi lega. Rupanya amalan yang saya lakukan itu berdasarkan dalil. Artinya apa Bapak Ibu? Ada dalil-dalil yang tercantum di dalam agama kita tentang amalan-amalan orang tua kita dahulu. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada itu yang disebut dengan syafaat ketika akan meninggal. Nah, syafaat ketika di bumi mahsyar. Pada dalam kubur tadi masuk juga amalan bacaan Al-Quran. Syafaat di bumi mahsyar. Yang pertama yang sudah kita jelaskan, orang yang melafazkan kalimat la ilaha illallah. Seperti kita habis solat, kita ucapkan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita sebutkan kemarin adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa ada pengkhususan begitu Ustaz? Apakah pengkhususan seperti ini dilarang? Bid'ah lu masa kitanya. Tidak, karena Nabi mengatakan iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian dua cahaya. Fa innahuma ghayayatani aw ghamamatani yaumal qiyamah. Karena dua cahaya itu akan menjadi naungan bagimu pada hari kiamat. Seperti dua sayap burung. Ketika orang itu berada di padang mahsyar, berjalan di bawah panasnya terik matahari, ternyata ada di sana semacam payung. Ghamamatani aw ghayayatani. Ghamam itu artinya ya seperti payung. Payung di sini jangan macam-macam pula tafsirannya Bapak Ibu, betul-betul payung yang menaungi ketika itu. Seperti apa payungnya Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itulah naungan seseorang ketika di bumi mahsyar nanti. Apa amalan yang dilakukannya? Dia membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Semampu dia. Dia bacanya lah malam itu Bapak Ibu. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena waktunya pendek dibacalah ambil 5 ayat. Tambah dia surat ayat kursi, ditambahnya penghujung surah Al-Baqarah, ditambah lagi ayat yang lain Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian dia pun tidur pada malam itu. Dia amalkanlah sedikit. Besoknya ayat yang lain pula dibaca surah Al-Muluk. Besoknya dibaca pula surat As-Sajadah. Besoknya dibaca pula surat Al-Waqi'ah. Berganti-gantian. Jadi kalau tak bisa semuanya, maka sedikit jadilah. La yutraku kullu wa la yutraku kullu. Tak bisa ambil semuanya, ambil sedikit pun jadi. Yang ketiga, yaitu orang yang membaca doa sesudah azan. Doa sesudah azan itu ternyata fadilahnya sangat besar sekali. Salah satu pintu syafaat pertolongan kelak di akhirat. Baik, yang keempat ialah orang yang meninggal di kota Madinah. Jadi meninggal di Pekanbaru, meninggal di kota Madinah nilainya tidak sama. Orang yang hidup di kota besar. Kota besar ini apa maksudnya Ustaz? Dalam teks hadis itu disebutkan Madinah Al-Munawwarah.
Tapi ada ulama yang menjelaskan bukan hanya kota Madinah, tapi orang yang hidup di kota besar. Kehidupan di kota besar dengan kota-kota kecil ataupun di kampung-kampung itu tidak sama. Kehidupan di kota besar itu lebih berat. Dan dia sanggup bertahan hidup di kota yang berat itu, di kota yang mungkin super kompleks kehidupannya, dia bertahan hidup, dia tetap beribadah, tetap beramal saleh. Maka ketika dia mampu mempertahankan imannya, orang tersebut mendapatkan kemudahan. Yang disebutkan Nabi, kota Madinah. Penjelasan ulama bukan saja kota Madinah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Yang disebutkan Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah. Karena kota Madinah Al-Munawwarah memiliki keistimewaan tersendiri. Hanya saja ada ulama yang mengatakan, apakah hanya kota Madinah Al-Munawwarah? Kata para ulama, kota-kota di luar itu juga, jika kehidupannya sempit, sulit, namun dia mampu bertahan dengan keimanannya, karena godaan di kota besar itu jauh lebih berat dibanding kota-kota kecil, apalagi di kampung-kampung. Dengan godaan yang begitu kompleks yang berat tadi, dia pun mampu bertahan sampai akhir hayatnya. Maka orang tersebut mendapatkan syafaat. Kita baca tentang hadis kota Madinah Al-Munawwarah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Maula Al-Mahri annahu jaa Aba Sa'id layali, pada suatu malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamutu illa kuntu syafi'an. Tidaklah seseorang sabar terhadap sulitnya hidup di kota. Kota ini maksud Nabi itu kota Madinah Al-Munawwarah. La'waiha fayamutu, lalu dia meninggal di kota tersebut, illa kuntu syafi'an, melainkan aku untuknya menjadi syafaat. Aku akan memberikan syafaatku untuk orang yang meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah tersebut. Au syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman, atau kota Madinah Al-Munawwarah itu menjadi saksi. Ini yang kita sebutkan sebelumnya. Kota yang kita lalui, yang kita tempati, yang kita tinggali, kota itu pun nanti akan bersaksi. Terkhususnya kota Madinah Al-Munawwarah. Maka betapa beruntunglah orang itu Bapak Ibu, datang ke Mekah, datang ke Arab Saudi, kemudian menziarahi kubur Nabi berada di kota Madinah. Qadarullah, Allah panggil nyawanya di sana. Ini orang Bapak Ibu, keistimewaannya berlipat-lipat. Keistimewaan umroh yang dia dapat, kalau umroh makbulah atau haji makbulah, laisa lahul jaza illal jannah. Al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Artinya orang itu berangkat haji tahun tersebut, lalu kemudian qadarullah, Allah panggil dia sesudah haji itu. Haji mabrur yang dia dapat, tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali dia akan masuk surga. Itu keistimewaan orang yang berangkat haji dan umroh. Kemudian kalau dia Allah panggil di kota Madinah Al-Munawwarah, seperti dahulu di Pekanbaru ada salah seorang ustadz kita bawa jamaah umroh. Berangkatlah umroh Bapak Ibu, sehat walafiat ketika berangkat. Qadarullah di tengah perjalanan terasa sakit badannya, sampai di Madinah meninggal. Di satu sisi keluarganya pasti sedih. Pastilah sedih karena suami ataupun ayah yang ditinggalkannya. Tetapi di sisi lain, kalau dia memahami hadis Nabi SAW, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau bisa pun kita Bapak Ibu seperti itu, kita minta kepada Allah, maka kita minta kepada Allah diwafatkan di tempat yang terbaik, di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, dalam amalan yang terbaik. Kalau kita tak bisa mungkin di Madinah Al-Munawwarah, mungkin di masjid-masjid dekat rumah kita, diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kalau bisa kita minta kepada Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, atau dalam keadaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu, meninggallah dia. Ini salah seorang jamaah kita juga, dia selalulah ikut ngaji di Ahad subuh.
bersama saya di Masjid Nurul Ihsan, Jalan Impres. Pada pagi itu Bapak Ibu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan habis solat akan mengikuti pengajian subuh, kemudian akan mengeluarkan sedekah. Betul-betul lewat kotak infak tu Bapak Ibu. Duduknya tu sebelah kanan saya, persis di samping tiang ini. Diedarkan kotak infak di sana, dia ambil duitnya, dia masukkan ke situ. Disitulah tangannya tertahan. Allah panggil dalam keadaan terbaik. Karena itu yang terpenting sebenarnya. Masa lalu kita tu Bapak Ibu, masa lalu tu bisa dihapuskan dengan amalan kita, dengan taubat-taubat kita. Karena kata Nabi, al-a'malu bil khawatim. Amal itu ada pada penutupnya. Jadi sejahat apapun kita di zaman dahulu, mungkin jahiliyah, karena mungkin jauh dengan agama, pergaulan kita mungkin kurang baik. Dulu masa dulu. Kemudian Allah SWT gerakkan kaki orang itu, kemudian mendapat hidayah, dia pun datang ke rumah Allah, kemudian dia beribadah terus menerus sampai akhir hayatnya, maka itulah yang akan dihitung, kecuali hutang. Kalau hutang memang tak bisa dilunasi dengan amal apapun kecuali dibayar. Tapi selain hutang piutang, maka dengan amal-amal soleh dapat digugurkan. Seperti yang kita sebutkan, apa saja yang dapat menggugurkan dosa kita? Yang menggugurkan dosa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali dalam satu hari. Apalagi yang dapat menggugurkan dosa kita, senantiasa berwudu. Dia wudu, setiap kali wudu maka berguguranlah dosa-dosa tangannya, dosa-dosa kakinya, dosa-dosa matanya, dosa-dosa telinganya, dosa-dosa mulutnya, dan seterusnya. Dia duduk di majlis ilmu. Bukan hanya ilmu yang kita dapat di sini Bapak Ibu, tetapi selama kita duduk di majlis ilmu itu, Allah gugurkan dosa-dosa itu, kecuali hutang tadi. Lalu kemudian orang yang menjadi muadzin, selama dia azan, maka Allah mintakan ampun bagi orang tersebut. Dan setiap suara yang mendengar, jin, pohon, tanah, kayu, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalahu, melainkan akan bersaksi untuknya. Kota Madinah Al-Munawwarah juga bersaksi untuk orang tersebut. Maka kita mintalah kepada Allah, Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah. Nah, apalagi amalannya Ustaz? Amalannya untuk menggugurkan dosa, yaitu orang yang ke Baitul Maqdis, solat di Baitul Maqdis menggugurkan dosa. Ini berat kalau yang nomor 5 ini. Yang nomor 6, orang yang solat di masjid, solat saja di masjid itu sudah menggugurkan dosa-dosanya tadi. Jadi kalau boleh saya katakan, banyak sekali amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi sedekah dia, apalagi baca Quran dia, apalagi majlis ilmunya. Meskipun dia tidur di masjid itu Bapak Ibu, tetap bergugur dosanya. Meskipun dia tertidur, nggak apa-apa. Insya Allah. Jelas di sini Bapak Ibu? Oke, baik. Yaitu orang yang tinggal di kota Madinah dan meninggal di sana. Nah, ada yang mengatakan bukan saja kota Madinah, tapi di kota-kota besar yang kehidupannya serba kompleks, serba sulit, lalu mampu dia bertahan untuk itu, orang tersebut juga mendapatkan syafaatnya. Yang berapa lagi Bapak Ibu? Itu yang keempat. Yang kelima, kasratul musallina alal mayyit. Banyaknya orang yang ikut menyolatkan mayit. Banyak yang mengikutkan banyak orang yang ikut menyolatkan si mayit. Berapa banyaknya Ustaz? Ada beberapa riwayat. Yang pertama mengatakan minimal 100. Itu satu. Yang kedua mengatakan minimal 40. Itu yang kedua. Yang ketiga mengatakan minimal 3 saf. Makanya solat jenazah itu dianjurkan memanjang, bukan melebar. Karena safnya itu yang dihitung. 3 saf itu minimal. Kalau melebar nanti bisa jadi safnya cuma 2. Tapi kalau memanjang, maka ini menyebabkan
salah satu orang itu mendapatkan syafaat. Kasratul musallina 'alal mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin," tidaklah seorang yang meninggal, yusalli alaihi ummatun minal muslimin, salat baginya umat-umat Islam, yablughuna mi'atan, sampai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u bihi, semua mereka itu memberikan syafaat kecuali yang tidak memberikan syafaat. Maksudnya semua mereka itu dapat memberikan syafaat. Apa yang dimaksud syafaat dalam bab ini? Doa-doanya sulit untuk ditolak. Tapi dua syarat. Ada dua syarat. Doanya sulit ditolak. Artinya orang yang berdoa dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang sedikit, itu lebih dihargai jumlah yang banyak tadi. Tapi dua syarat. Yang pertama syaratnya, doanya itu ikhlas karena Allah. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang hadir itu pelaku syirik. Dua itu syaratnya Bapak Ibu. Itu yang saya baca dalam keterangan-keterangan para ulama. Kalau terlepas daripada yang dua ini, betul-betul ikhlas karena Allah, dan tidak ada yang menjadi pelaku musyrik, pelaku syirik, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat, pertolongan. Baik ketika di alam kubur, dengan doa-doanya diijabah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Tadi kita doakan salah seorang jamaah kita yang telah mendahului, yang biasanya duduk sebelah kiri. Oh, berarti yang sebelah kiri copek tu Ustaz? Bukan itu maksudnya. Kebetulan pula sebelah kiri duduknya Bapak. Nah, kita doakan tadi, jumlah kita berapa orang nih Bapak Ibu? Lebih 100. Kalau semua kita tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ini termasuk orang yang terlepas dari perbuatan syirik, maka almarhum atuk kita itu mendapatkan syafaat daripada doa-doa tadi. Luar biasa nih Bapak. Tadi malam lama saya baca hadis tentang ini. Meskipun bukunya sudah ada Bapak Ibu, saya tetap akan baca lagi. Karena tak cukup modal yang sudah ada saja. Saya buka syarah lagi, ini tengok di sini, tengok di sini. Rupanya keutamaan orang yang ikut banyak menyolatkan orang yang sudah meninggal itu luar biasa. Dengan syarat dua tadi. Ikhlas karena Allah, terlepas dari perbuatan syirik. Ikhlas karena Allah ini bagaimana konteksnya Ustaz? Ada orang yang ikut menyolatkan jenazah itu karena dia kepala dinas, banyak yang datang. Paham di sini Bapak Ibu? Dia datang ke sana. Oh, siapa yang meninggal? Si fulan. Alah, tetangga biasa tuh kata dia. Tak datang dia. Siapa yang meninggal? Oh, bapak tuh dulu 2 periode wali kota tuh. Datanglah dia ke sana. Emang niat kita tak tahu, tapi jangan sampai niat kita. Yang sampai niat kita itu yang kita kemukakan. Oh ya, memang dia dulu 2 periode jadi wali kota, tapi bukan karena itu saya ke sana. Memang baik hubungan saya dengan dia orang baik, saya datang ke sana ikhlas karena Allah. Maka niat orang tidak bisa kita hukumi. Menghukumi niat itu diri sendiri saja. Kita tak bisa membaca, ini pasti niatnya buruknya, belum tentu Bapak Ibu. Bisa jadi memang kena kawan dia. 2 tadi syaratnya. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, tidak ada pelaku syirik. Pelaku syirik, ya dia tidak percaya kepada jimat. Jangan sampai, ini cincin saya nih Ustaz. Cincin saya ini kalau saya duduk di rumah makan nih saya nggak bayar nih Ustaz. Iyalah, karena yang bayar bukan dia. Lagi pula dia cuma duduk saja di situ, tentu tak bayar, Pak. Coba makan. Kecuali kalau kita datang ke Kobeng, duduk kita di situ, atau tak bayar. Insya Allah. Duduk ke rumah makan hang tua. Tapi kalau diberikan edi tetap bayar. Siapapun yang duduk situ tetap bayar. Tak bisa tidak. Ini contoh saja. Artinya perbuatan syirik itu dia tinggalkan. Tak percaya dengan hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat qabulu du'ati wal maghfirah. Allah terima doa orang itu dan orang tersebut mendapatkan ampunan. Kalau di alam kubur saja sudah mendapatkan ampunan, maka di akhirat nanti doa-doa itu juga akan menolong orang tersebut. Itu yang keberapa?
Yang kelima, yang keenam, orang yang kasratus sholat, orang yang solat dan memperbanyak sujud. Sujud di sujud terakhir. Ya, diperbanyak, berarti perbanyak sujud, berarti banyak solat. Dan di sujud terakhir ditambah dengan doa. Karena dianjurkan kita untuk memperbanyak doa di sujud terakhir. Sebab posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Fa'aktiru bid-doa, kata Nabi. Perbanyaklah membaca doa. Apa doanya Pak Ustaz? 3. Jadi 3 doa di sujud terakhir. Kita mengingatkan lagi, mana tahu kita terlupa. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Doa nanti kita salat Isyraq di sujud terakhir diperpanjang, diperlama. Doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu penutupan yang baik. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, aku meminta kepadamu taubat nasuha sebelum meninggal. Yang ketiga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Inilah 3. Perbanyak sujud. Kasratus shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dallaka ala hadza," siapa yang menunjukkan amalan ini kepadamu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li khadim, Nabi berkata kepada pembantunya, "Alaka hajatun?" Kamu punya hajat tidak? Kata Rasul. Qala hatta zata yaumin faqala ya Rasulullah. Sampailah satu hari pembantu ini katakan, "Saya punya hajat ya Rasulullah." Wa ma hajatuka, apa hajatmu itu? Hajati antashfa'ali yaumal qiyamah, hajatku engkau memberikan syafaat kepadaku. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, man dallaka ala hadza, siapa yang menunjukkanmu untuk melakukan amalan ini? Qala rabbi, Tuhanku. Ini orang diberi ilham. Ini bukan sahabat Nabi, ini pembantu Nabi. Rabbi, kata orang ini. Qala fa'inni bikathratis sujud, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Nah, para ulama menjelaskan sujud sini bukan hanya sujud solat, tetapi setiap sujud dapat rezeki, sujud syukur, sujud dapat sesuatu nikmat, sujud memperbanyak sujud. Fa'inni bikathratis sujud, perbanyak, bantulah aku untuk memperbanyak sujud. Nah, kalau di dalam solat namanya sujud terakhir. Sujud terakhir itu kita dianjurkan untuk menambah bacaan-bacaan kita dengan 3 doa. Allahumma inni Allahumma ini. Ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Taubat nasuha sebelum meninggal. Yang ketiga, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Yang terakhir, yang ke-7. Ya, Bu, ke-7, Bu. Yang ke-7. Yang ke-7 ini orang yang kematian anak. Dia sabar. Anak yang belum balik, meninggallah anak itu. Anak yang belum balik itu, Bapak Ibu, ini anak yang istimewa. Anak itu kelak akan datang kepada orang tuanya untuk membantunya. Ada yang ulama mengatakan di padang mahsyar sudah datang ke sana membawa air. Ada riwayat yang menyebutkan kalau orang tuanya itu masuk neraka, maka anak ini akan menjadi dinding bagi panasnya neraka. Anak yang meninggal sebelum balik. Ma min muslimaini yamutu bainahuma thalathatu auladin. Tidaklah seorang muslim memiliki 3 orang anak lalu meninggal, lam yablughul halsa, belum sampai akil balik, illa adkhalahumullahu bi fadli rahmati iyyahumul jannah, melainkan anak itu penghuni surga.
Anak yang meninggal sebelum akil balik, penghuni syurga. Yuqalu lahum, masuklah kalian ke surga ini. Ketika mereka masuk ke surga, fayaqulun, anak tadi bertanya kepada Allah, hatta yadkhula abauna, kami tak masuk surga ya Allah sampai bapak-bapak dan ibu-ibu kami masuk surga bersama kami. Fayuqalu udkhul jannah antum wa aba'ukum, masuklah kalian ke surga bersama orang tua kalian. Artinya itu tabungan bagi orang tua. Kalau kita pernah mengalami hal demikian, di satu sisi bapak ibu sedih karena anak yang meninggal, tapi di sisi lain ada kabar gembira dari Nabi, orang yang bersabar atas kematian anaknya itu, kelak anak itulah yang akan menarik tangannya dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, di padang mahsyar juga ada ulama mengatakan mereka datang nanti untuk memberikan syafaat. Kan 3 orang tadi Ustaz. Kalau di bawah 3, datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambo nak sampai 3 anak ambo meninggal ya Rasulullah. Cuma 2, kata Rasulullah, 2 pun demikian. Jadi kalau bu ibu tu minta, rupanya ada juga keringanan dari Nabi. 2 meninggal dari Rasulullah, tapi 1 enggak disebut oleh Nabi. Nabi sebutkan 3. Kalau 2 macam mana ya Rasulullah? 2 juga dapat memberikan syafaat. Kalau 1 Nabi tak menyebut, karena enggak ada yang bertanya lagi. Bisa jadi kalau ada yang bertanya lagi ibu-ibu kepada Nabi, sahabiat, maka mungkin Nabi juga menjawab, tapi kan tidak ada keterangan demikian. Maka hanya sampai 2 orang itu saja, 2 anak itu saja yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 7 amalan-amalan yang dapat memberikan pertolongan. Apakah itu pertolongan ketika akan meninggal seperti surat Yasin tadi, pertolongan ketika di alam kubur, pertolongan di bumi mahsyar, dan nanti pertolongan di surga, dan juga pertolongan di neraka. Pertolongan di surga itu apa pula bentuknya Ustaz? Dari lantai 1 naik ke lantai 7. Dari surga yang paling bawah naik surga, menaikkan derajat. Ini dapat di sana Bapak Ibu. Kalau mungkin dia tinggal di basement surga itu, berkat amalan-amalan tadi, maka dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dia di neraka mendapatkan kesulitan, dapat diringankan oleh syafaat-syafaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah mungkin amalan yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang bertanya? Kami persilakan. Berarti jelas. Kalau ada pertanyaan berarti sangat jelas sekali. Sebelah kiri, sebelah kanan. Alhamdulillah. Pas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah pengajian kita pada pagi ini. Sedikit demi sedikit kita menelusuri kehidupan kita nanti di sana. Kalau di Timur Tengah itu ada buku namanya, judulnya Rihlatun ila Daril Khulud, jalan-jalan ke negeri yang kekal. Sebenarnya kajian kita itu. Kita sedang jalan-jalan sekarang ini, jalan-jalan ke negeri yang kekal. Cuma kita masih di sini. Yang berjalan itu adalah pikiran dan iman kita. Jadi belum kita sampai ke sana, pikiran dan iman kita sudah membacanya. Oh, begini nanti yang saya hadapi. Karena kita tahu di sana ada mungkin lubang, ada mungkin paku, ada mungkin kesulitan yang kita lalui, maka dipersiapkanlah sebelum sampai ke tempat tujuan tadi. Sedikit demi sedikit insyaallah taala. Baik, kita kembali berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawa. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina
minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.